Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elvin Tampu Bolon, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan Program Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Apa yang dimaksud dengan Program Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH? PKH adalah suatu program yang dirancang agar dapat mendukung peserta didik dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas dan komunikasi, dan agar mereka memperoleh pengetahuan komprehensif tentang berbagai topik penting seperti kesetaraan gender, keamanan menggunakan internet, dan perundungan atau bullying. Apa tujuan diselenggarakannya Program Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH? Ada beberapa tujuannya, antara lain yang pertama untuk meningkatkan kompetensi guru terkait topik-topik pendidikan keterampilan hidup sehingga dapat mendukung peserta didik mengembangkan keterampilan abad ke-21 guna mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Sedangkan tujuan yang kedua adalah mengembangkan keterampilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran pendidikan keterampilan hidup kepada peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan menyenangkan. Siapa saja yang berhak menjadi peserta Program Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH? Yang pertama adalah semua guru mata pelajaran di tingkat SMP dan SMA atau SMK sederajat. Yang kedua, memiliki akun SIM PKB. Yang ketiga, berkomitmen untuk menyelesaikan 22 jam pelatihan PKH berbasis web atau e-modul. Yang keempat, berkomitmen untuk menyelesaikan 10 jam pendampingan atau coaching klinik secara online yang akan dipandu oleh para master trainers. Yang kelima, tidak sedang mengikuti atau terlibat dalam kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan kapasitas pada saat yang bersamaan. Sedangkan yang terakhir adalah menjadi salah satu dari 14.000 peserta yang berhasil mendaftar mengikuti program guru belajar pada seri PKH. Apa serunya belajar bersama di Program Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH? Di antaranya adalah yang pertama, program ini fleksibel. Artinya, peserta dapat mengatur sendiri waktu belajar menyesuaikan dengan waktu luang. Yang kedua, program ini lebih mudah untuk dipelajari karena konten yang tersedia telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil. Dan yang terakhir adalah program ini diciptakan secara kolaboratif sehingga peserta dapat belajar dengan rekan-rekan lainnya seperti rekan guru dan juga rekan-rekan tenaga kependidikan lainnya. Apa saja tahapan program PKH? Ada 3 tahapannya. Yang pertama, tahap BIMTEK, yaitu tahap di mana peserta harus mengikuti orientasi sebagai bekal bagi peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program PKH tersebut. BIMTEK diadakan lebih kurang 14 hari. Tahap yang kedua adalah coaching klinik. Pada tahap ini, peserta akan memperoleh bimbingan dari para master trainer untuk mendalami materi PKH. Tahap kedua ini berlangsung selama 10 hari. Setelah tahap coaching klinik dilewati, peserta akan memperoleh sertifikat pengajar PKH. Tahap yang terakhir adalah pengimbasan. Pada tahap pengimbasan, peserta melakukan pengimbasan secara sukarela dengan mengajak dan mendampingi guru atau tenaga kependidikan yang lain secara online atau offline sesuai jadwal di masing-masing gugus. Tahap pengimbasan tidak akan dinilai pelaksanaannya.
Apa yang akan diperoleh peserta program PKH? Hal-hal yang dapat diperoleh antara lain pengalaman belajar yang seru, pengalaman belajar bersama sesama guru, kemudian pemahaman terhadap program pendidikan keterampilan hidup atau PKH, dan sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran. Jadwal pelaksanaan program pendidikan keterampilan hidup dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah BIMTEK, coaching klinik, dan yang terakhir adalah pengimbasan. BIMTEK terdiri dari 12 angkatan, dimulai dari angkatan pertama di tanggal 7 sampai 19 Desember 2020, sedangkan angkatan ke-12 berakhir di tanggal 4 Juli 2021. Tahap coaching klinik untuk angkatan pertama dimulai tanggal 25 Januari 2021, sedangkan angkatan yang terakhir angkatan 12 akan berakhir tanggal 16 Juli 2021. Untuk pengimbasan akan dimulai pada tanggal 8 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2021 untuk angkatan ke-12. Demikianlah uraian singkat mengenai program pendidikan keterampilan hidup. Semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat dan semoga setiap guru Indonesia memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran yang komprehensif terkait beragam topik dan kecakapan penting guna membekali peserta didiknya dalam membuat keputusan dan mengelola risiko dalam hidup mereka. Salam guru belajar dan guru berbagi. Terima kasih.